Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video kali ini Pak Stefanus akan melanjutkan materi kita pada bab bentuk aljabar. Kita akan mempelajari mengenai bentuk pemfaktoran yang lain. Kemarin kita sudah belajar dua jenis pemfaktoran, menggunakan distributif dan menggunakan selisih bentuk kuadrat. Kali ini kita akan mempelajari dua bentuk lagi dalam bentuk pemfaktoran. Kemudian kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Kemudian perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Dan terakhir kita akan berlatih dengan latihan soal. Langsung saja materi kita yang pertama yaitu mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Kali ini kita akan mempelajari faktorisasi atau pemfaktoran bentuk kuadrat AX plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1? Karena yang kita akan faktorkan adalah koefisien dari X kuadratnya itu nilainya 1. Seperti apa yang nilainya 1? Yang seperti ini, X kuadrat plus 5X ditambah 6. Ini koefisien dari X ini adalah 1. Lalu bedanya apa yang bukan 1? Misalnya ada 3X kuadrat plus 6X plus 18. Ini artinya A-nya tidak sama dengan 1 karena A-nya sama dengan 3. Itu dia bedanya. Nah, yang kita pelajari yang A sama dengan 1 sekarang. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, namun terlebih dahulu Bapak jelaskan. A itu disebut koefisien X kuadrat. Ini A ya. Kemudian B disebut koefisien dari X yang di depan X ya. Dan C disebut konstanta. Ini adalah konstanta. Contoh, X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, kita mau merubah bentuk ini menjadi bentuk perkalian dua suku aljabar. Seperti apa Pak perkalian dua suku aljabar? Nah, seperti ini. X plus 2 dikali X plus 3. Ini misal ya. Perkalian dua suku aljabar seperti ini. Biasa dikalikan X dikali X didapat X kuadrat. Kemudian X dikalikan 3 didapat plus 3X. Kemudian 2 dikalikan X didapat 2X. Kemudian 2 dikalikan 3 didapat plus 6. Disederhanakan menjadi X kuadrat, ini sejenis, jadi plus 5X plus 6. Nah, ternyata X plus 2 dikali X plus 3 itu adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Kita ingin memfaktorkan bentuk ini, bentuk yang ini, Bapak warna hijau, menjadi bentuk perkalian seperti ini. Gitu. Kita mau kembalikan. Tentu caranya tidak bisa kita menebak-nebak angka-angka X plus 2 dikali X plus 3. Ada caranya. Caranya seperti ini. Contoh, X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, ini yang mau kita kembalikan ke dalam bentuk perkalian dua suku aljabar. X plus titik-titik dikali X plus titik-titik. Namun, kita belum tahu nih mengisi titik-titiknya dengan angka berapa. Nah, caranya kita tentukan yang pertama A itu sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1? Karena A itu adalah koefisien X kuadrat. Kemudian B itu sama dengan 5, koefisien dari X. Kemudian C sama dengan 6, itu adalah konstanta. Kemudian yang harus kita lakukan membuat misalkan titik-titik
ditambah titik-titik itu harus hasilnya sama dengan B. Maksudnya di B yaitu harus sama dengan 5. Kemudian titik-titik dikali titik-titik itu harus hasilnya sama dengan C. Titik-titik ini adalah dua buah bilangan. Misalkan P dan Q. P ditambah Q itu harus sama dengan B. P dikali Q juga harus sama dengan C. Jadi bisa Bapak tulis P ditambah Q itu hasilnya harus sama dengan B, yaitu 5. Dan juga P dikali Q hasilnya harus sama dengan C, yaitu 6. Nah, pertama berarti kita harus memfaktorkan perkaliannya dahulu, 6. Berarti faktor dari 6 itu adalah 1 dikali 6. 1 kali 6 itu 6 ya. Kemudian ada 2 dikali 6. 2 dikali 3. Nah, di antara dua bilangan ini 1 dan 6 dan 2 dan 3 yang menghasilkan penjumlahannya itu harus 5. Yang menghasilkan 5 itu adalah 2 dan 3. Kita coba. 2 dan 3 berarti 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Berarti P dan Q yang mungkin itu adalah 2 dan 3. Berarti bisa langsung kita tulis X plus 2 dan X plus 3. Ini dia adalah hasil pemfaktoran X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kalau kita kalikan hasilnya pasti X kuadrat, kemudian kalikan ini plus 3X, ini kalikan ini plus 2X, dikalikan lagi plus 6. Oke, disederhanakan jadi X kuadrat plus 5X plus 6. Jadi hasil pemfaktoran X kuadrat plus 5X plus 6 adalah X plus 2 dikali X plus 3. Ini dia bentuk faktornya. Kita coba ke soal yang lain. Di sini ada X kuadrat ditambah 2X dikurang 24. Berarti bisa kita tulis A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya. Karena ini adalah bentuk pemfaktoran dengan A sama dengan 1. Kemudian B-nya itu sama dengan 2. Kemudian C-nya itu sama dengan min 24. Oke. Berarti kita ingin membuat X plus titik-titik dikali X plus titik-titik. Jadi kita lihat harus mau membuat perkalian dua suku aljabar. Berarti hasil dari titik-titik ditambah titik-titik itu hasilnya harus sama dengan 2, sama dengan B. Kemudian titik-titik dikali dengan titik-titik hasilnya sama dengan min 24. Berarti min 24 kita faktorkan. Perkalian berapa yang menghasilkan min 24? Kita coba, berarti 1 dikali 24 ya. Kemudian, min 1 dikali 24. Hasilnya min 24. Kemudian bisa juga kebalikannya. Min 1 dikali 24, bisa. Oke. Bisa juga 2 dikali min 12. Bisa juga kebalikannya, min 2 dikali 12 karena menghasilkan 24. Kemudian 3 dikali 24, min 3. Bisa juga kebalikannya 3 dikali min, bukan 3 ya, kali 8. 3 dikali min 8. Ada lagi ya, min 4
dikali dengan 6. Kebalikannya 4 dikali min 6. Nah, di antara perkalian ini kita harus memilih mana yang jika dijumlah hasilnya sama dengan B. Hasilnya sama dengan 2. Min 1 ditambah 24 tidak ya. Ini juga tidak menghasilkan 2, tidak. Min 3 dengan 8 tidak. 3 dan min 8 tidak. Jadi yang mungkin yang menghasilkan bilangan positif 2, B sama dengan 2, yang mungkin adalah ini, min 4 dan 6. Karena kalau 4 ditambah min 6, ini min 2. Ini hasilnya min 2. Sedangkan ini adalah hasilnya positif 2. Jadi kemungkinan angkanya adalah 4 dan min 6. Jadi bisa kita tulis di sini adalah min 4 dan 6. Di sini juga 4 dan 6. Min 4 ditambah 6, 2, min 4 dikali 6, min 24. Jadi hasil pemfaktorannya adalah X min 4 dikalikan X plus 6. Itu ya. Kalau tidak percaya, kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X dikalikan 6, jadi plus 6X. Min 4 dikali X, min 4X. Min 4 dikalikan 6, min 24. Disederhanakan menjadi X kuadrat. 6X dikurang 4X jadi 2X. Lalu min 24. Hasilnya sama bukan? Dengan soalnya ya. Jadi kita sudah berhasil memfaktorkan X kuadrat plus 2X min 24 menjadi X min 4 dikali X plus 4. Oke? Itu dia hasil pemfaktorannya. Kemudian kita mau memfaktorkan dalam bentuk yang lain. Kalau tadi A sama dengan 1, kali ini A sama dengan bukan 1A atau A tidak sama dengan 1. Dengan syarat A itu disebut koefisien X kuadrat, B disebut koefisien X, C itu disebut konstanta. Masih sama ya. Yang berbeda adalah A tidak sama dengan 1. Contoh. Nah, contohnya 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 9. Ini mau kita faktorkan menjadi bentuk perkalian dua suku aljabar. Nah, caranya pertama kita tulis A itu sama dengan 2 ya, koefisien X kuadrat, kemudian B itu sama dengan min 3 koefisien X, kemudian C itu adalah min 9. Berarti kita buat perkalian seperti cara yang pertama, titik-titik ditambah titik-titik itu sama dengan B. Begitu juga titik-titik dikali titik-titik sama dengan, nah kalau sebelumnya sama dengan sebelumnya sama dengan C, yang A sama dengan 1, kali ini sama dengan A dikali C. Nah, berarti kita buat titik-titik ditambah titik-titik, yaitu titik-titik di sini kita mau mencari dua angka yang menjadi faktornya. Titik-titik ditambah titik-titik harus sama dengan B. B itu adalah min 3. Kemudian titik-titik dikali titik-titik itu harus sama dengan AC. A dikali C. A dikali C, A kali C itu sama dengan 2 dikali min 9 sama dengan min 18. Jadi kita tulis min 18. Kemudian berarti kita harus mencari faktor yang perkaliannya menjadi min 18. Itu bisa
1 dikalikan min 18. Kemudian bisa kebalikannya, min 1 dikalikan 18 bisa 2 dikali 9, bisa min 2, 2 dikali min 9, min 2 dikali 9, kebalikannya bisa min 3 dikali 6, bisa 3 dikali min 6. Itu yang mungkin ya. Kita pilih yang penjumlahannya menghasilkan min 3. Kita harus lihat yang penjumlahannya menghasilkan min 3. Ini tidak ya. Tidak min 3. Ini min 1 ditambah 18. Tidak min 3. Ini juga tidak. Ini tidak. Nah, antara ini yang kemungkinan. Min 3 ditambah 6. Min 3 ditambah 6. Jawabannya 3 ya. Nah, sedangkan 3 ditambah min 6 ini menghasilkan min 3. Jadi, angka yang mungkin adalah 3 dan min 6. Berarti bisa kita tulis 3 dan min 6. Jadi kita rubah kembali menjadi 2x kuadrat. Kita rubah menjadi min 6x ditambah 3x dikurang 9. Karena tadi kita sudah dapat faktornya adalah min 6 dan 3, berarti min 6x dan plus 3x. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan satu persatu. 2x kuadrat dikurang 6x. Kita gunakan sifat distributif. Bisa kita keluarkan 2-nya keluar. Yang di dalam sisa x, bukan 2-nya keluar ya. 2x-nya keluar juga. Yang di dalam sisa x. Kemudian untuk menjadi 6x berarti di dalam sisa min 3. Dan ini 3x min 9 bisa kita faktorkan menjadi ini plus 3 dikeluarkan di dalam sisa x min 3. Sehingga bentuk ini juga bisa didistributifkan menjadi 2x plus 3 dikalikan x min 3. Itu dia cara memfaktorkan bentuk kuadrat dengan a tidak sama dengan 1. 2x plus 3 dikalikan x plus 3. Kalau dikalikan, ini hasilnya akan menghasilkan 2x kuadrat min 3x dikurang 9. Ini dia metode atau cara yang pertama untuk bentuk a tidak sama dengan 1. Bapak akan mengajarkan metode kedua. Mungkin lebih mudah, mungkin lebih sulit. Jadi kalian bisa memilih cara yang mana. Kemudian di sini Bapak ingin menjelaskan cara lain atau metode lain untuk memfaktorkan bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan a. Ini a, ingat, a tidak sama dengan 1. Seperti apa a tidak sama dengan 1? Seperti ini, yaitu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 9. A di sini kan sama dengan 2. Tadi sudah Bapak jelaskan. A di sini sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan min 9. Jadi kita tulis kembali bentuk kuadratnya itu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 9. Nah, kita mau memfaktorkan bentuk ini menjadi bentuk perkalian dua suku aljabar. Pertama, kita buat 2x buka kurung dengan 2x. Nah, kita mau mengisi titik-titik ini dengan dua angka. Angka berapa? Nah, kita belum tahu. Kita tulis 2x, kemudian kita tulis di bawahnya dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena A-nya sama dengan 2. Ini metode lain ya. Pertama, kita lihat berapa AC-nya. Nah, hasil kali A dan C.
A dan C atau A kali C itu sama dengan 2 dikali min 9, sama dengan min 18. Artinya kita harus mencari perkalian dua bilangan yang menghasilkan min 18. Bisa min 1 dikali 18, bisa 1 dikali min 18, bisa 2 dikali 9, min 9, atau min 2 dikali 9. Ada banyak ya. Bisa min 3 dikali 6, itu menghasilkan min 18. Bisa 3 dikali min 6. Nah, yang kita pilih yaitu dua angkanya yang menghasilkan penjumlahan min 3. Kenapa min 3? Karena min 3 itu adalah nilai dari B. Jadi kita harus mencari yang dijumlah sama dengan B, sama dengan min 3. Kita lihat ini bukan ya, bukan menghasilkan min 3, bukan min 2 ditambah 9, tidak. Min 3 ditambah 6, min 3 ditambah 6, 6-nya lebih besar ya, positifnya berarti menghasilkan 3, bukan min 3, bukan yang kita cari. Kemudian 3 ditambah min 6, ini menghasilkan min 3. Jadi yang ini yang kita gunakan, 3 dan min 6. Berarti kita bisa tulis 2x, kita tulis 2x itu dengan plus 3. Kemudian di sini 2x min 6. Lalu karena ini bentuk perkalian, ada yang bisa disederhanakan, tentu ada yang bisa disederhanakan. Kita rubah bentuk 2x plus 3 ini tidak bisa disederhanakan. Sedangkan 2x min 6 bisa kita keluarkan 2-nya di dalam sisa x min 3. Lalu dibagi dengan 2. Nah, ini semua bentuk perkalian. Kalau semua bentuk perkalian dibagi dengan 2, 2 yang keluar di sini bisa kita coret dengan 2 yang di bawah. Jadi hasilnya sama dengan 2x plus 3 dikalikan x min 3. Sama dengan hasil metode sebelumnya. 2x plus 3 dikali x min 3. Itu adalah faktorisasi atau pemfaktoran dari dari 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 9, yaitu 2x plus 3 dikali x min 3. Itu cara memfaktorkan bentuk aljabar. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, Bapak sedikit mereview penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan aljabar. Misal ada 1/4 ditambah 1/4. Ini penjumlahan pecahan. Karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1. Jadi 2/4. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi setengah. Contoh berikutnya 1/4 ditambah 1/4. Jika dijumlahkan kita harus menyamakan penyebutnya. Kita samakan KPK-nya 20, sama-sama 20, 20 dibagi 4 itu 5, 5 dikali 1. Kita tulis 5. 20 dibagi 5, 4, 4 dikali 1, 4. Baru bisa kita jumlahkan menjadi 9/20. Dengan cara yang sama untuk pengurangan, sama ya, seperti langkah sebelumnya. Samakan penyebut, kemudian dikurangkan menjadi min 1/20. Nah, di sini untuk penjumlahan pecahan ada cara praktisnya, yaitu misalnya ada A per B ditambah C per D. Itu bisa langsung kita kerjakan dengan A dikali D plus B kali C per B kali D.
kita gunakan soal yang sebelumnya 1/4 ditambah 1/5. Kita gunakan A kali D, berarti A, Bapak misalkan di sini ini adalah A, kemudian ini adalah B, ini adalah C, dan ini D. A kali D berarti 1 dikali 5. 1 dikali 5 itu 5. Kemudian B kali C. B kali C adalah 4 dikali 1 atau 1 kali 4. Itu hasilnya adalah plus 4. Karena tandanya plus, kita gunakan plus juga ya. Dibagi B kali D. 4 dikali 5. 4 dikali 5. Sehingga sama dengan ini 9/20. Sama dengan hasil menggunakan menyamakan penyebut dengan KPK. Ini juga sama. Caranya 1/5. 1 kali 4 itu 4 kali silang ya. 1 kali 5 itu min 5. Di bawahnya 20. Sama dengan min 1/20. Itu dia cara menjumlahkan dan menggunakan pecahan. Nah, kali ini kita coba dalam bentuk aljabar. Caranya atau contohnya, misal ada 2/x ditambah 7/x. Karena sudah sama penyebutnya x, berarti bisa kita jumlahkan menjadi 2 plus 7, 9/x. Nah, di sini ada soal 2/5x ditambah 3/4x. Dengan cara kita kalikan 2 dikalikan 4x. 2.4x. Kemudian 3 atau 5 dikalikan 5x dikalikan 3. Terakhir dibagi atau per 5x dikalikan 4x. Sehingga hasilnya 2 dikalikan 4x itu 8x. Kemudian 5x dikali 3 itu 15x. Kemudian 5x dikali 4x jadi 20x kuadrat. Sehingga yang atas pembilangnya bisa kita jumlah karena suku sejenis. 8x ditambah 15x 23x. Di bawahnya tetap 20x kuadrat. Nah, di sini masih bisa kita sederhanakan. Ingat, kalau x dibagi x itu sama dengan coret 1. Sedangkan x dibagi x kuadrat. Berarti yang atas dicoret, yang di bawah pangkatnya hilang. Karena dikurang 1. Jadi ini bisa kita coret x dengan pangkatnya. Jadi 23/20x. Itu dia contoh penjumlahan. Berikutnya contoh pengurangan. 3n/4 dikurang 2n/5. Kalikan silang 3n dengan 5. Kemudian 4 dengan 2n. Tandanya dikurang ya, karena dikurang. Kemudian penyebutnya kalikan 4 dikali 5. 3n kali 5, 15n. 4 dikali 2n, 8n. Tandanya kurang ya. Min 4 dikali 2n, min 8n. Dan di bawah dikali 4 dikali 5, 20. Dikurangkan 15 dikurang 7n jadi 7n. 15 dikurang 8n jadi 7n, di bawahnya 20. Jadi hasilnya adalah 7n/20. Oke. Nah, di sini soal nomor 4 dan 5 ada contoh dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Nah, ada 2/x dikurang 1 ditambah 5/x plus 3. Kita coba kerjakan. Caranya sama. Kalikan silang. 2 dikalikan x plus 3. Kemudian 5 dikalikan x
min 1. Kemudian bawahnya kita kalikan X min 1 dikalikan X plus 3. Lalu ini dengan sifat distributif kalikan 2 dikalikan X jadi 2X, 2 dikalikan 3 jadi plus 6, 5 dikalikan X jadi plus 5X, 5 dikalikan min 1 jadi min 5. Bawahnya tetap, belum kita kalikan. Kemudian disederhanakan 2X ditambah 5X jadi 7X. Kemudian 6 dikurang 5 jadi plus 1. 6 dikurang 5 tetap positif ya, plus 1. Di bawahnya tetap X min 1 dikalikan X plus 3. Sampai sini juga jawabannya sudah benar. Namun nanti di soal kadang harus dikalikan penyebutnya, karena ini masih perkalian dua suku dengan dua suku aljabar. Jadi kalau dikalikan jadi penyebutnya X kuadrat plus 2X min 3. Kenapa hasilnya seperti itu? Kalikan saja X kali X, X kuadrat. X dikalikan 3 jadi plus 3X. Kemudian min 1 dikalikan X min X atau min 1X ya. Min 1 dikalikan 3 jadi min 3. Disederhanakan menjadi X kuadrat. Ini 3X dikurang X jadi plus 2X min 3. Ini dia adalah hasil dari perkalian penyebutnya X kuadrat plus 2X min 3. Itu dia untuk penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Untuk pengurangan caranya kurang lebih sama, karena hanya berbeda tanda tambah dan kurang. Ini caranya 7 dikalikan X plus 2, kemudian 4 dikalikan X plus 5, tandanya dikurang ya. Kemudian bawahnya saling dikalikan X plus 5 dikalikan X plus 2. Ini dikalikan jadi 7X, 7 dikali 2 jadi 14, min 4 dikalikan X jadi min 4X, min 4 dikalikan 5 jadi min 20. Bawahnya tetap disederhanakan 7X dengan min 4X jadi plus 3X. Kemudian 14 dikurang 20 jadi min 6. Bawahnya tetap sama. Kemudian bisa disederhanakan kembali bawahnya atau penyebutnya X plus 5 dikalikan X plus 2. Kalikan X kuadrat, kalikan jadi plus 2X, kalikan, ini 5 dikalikan X jadi plus 5X, 5 dikalikan 2 jadi plus 10. Jadi X kuadrat plus 7X plus 10. Hasilnya itu dia penyebutnya. Oke, ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Selanjutnya kita ke perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk mengingatkan cara mengalihkan pecahan bentuk aljabar A dikali C, B dikali C. Ini perkalian pecahan biasa ya. A kali C kali B kali C. Sedangkan pembagian misalnya ada A per B dibagi C per D. Hasilnya itu A per B dibalik jadi kali D per C. Kita lihat ya. 1 per 5 dikali 1 per 5. Hasilnya 1 per 25. 1 kali 1, 1. 5 kali 5, 25. Jadi 1 per 25. Kemudian 5 per 6 dikali 1 per 4. 5 dikali 1, 5. 6 dikali 4, 24. Jadi 5 per 24. Selanjutnya pembagian 1 per 6 dibagi 1 per 4. Kita tulis 1 per 6. Tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian 1 per 4 kita balik menjadi 4 per 1.
Jika sudah kalikan. 1 kali 4, 6 kali 1. Jadi 4/6. Atau disederhanakan menjadi 2/3. Sama-sama dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, ini bagi 2. Jadi 2/3. Itu dia untuk pembagian atau perkalian biasa. Nah, kali ini baru perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Lihat contohnya. 5x per 4y dikali 3x per 7y. Berarti kita kalikan. 5x dikalikan 3x, 4y dikalikan 7y. 5x dikali 3x jadi 15x kuadrat. 5 kali 3, 15. X kali x, x kuadrat. Gitu ya. 4 kali 7, 28. Y kali y, y kuadrat. Jadi 15x kuadrat per 28y kuadrat. Kemudian ini untuk pembagian. 5x per 4y dibagi 3x per 7y. Berarti kita tulis 5x per 4y, tanda dibagi menjadi tanda kali. Kemudian yang ini kita balik jadi 7y per 3x. Setelah itu kita kalikan 5x kali 7y, 35x y. Kemudian 4y kali 3x kita tulis 12xy. Walaupun bisa juga ditulis 12yx. Namun penulisan aljabar menurut abjad yaitu x dahulu baru y. Jadi 12xy. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. XY kita coret di atas, XY di bawah dicoret. Jadi sisanya 35/12. Contoh berikutnya. Nah, ini sedikit rumit. Ada x kuadrat plus y kuadrat per x plus y dibagi x per y ditambah y per x. Nah, ini kalau kita tulis bentuk pecahan aljabar seperti ini, sama saja yang ini kita tulis ulang, ini yang atas menjadi ini. Yang bawah, ini x per y plus y per x menjadi ini. Sama ya bentuknya. Kalau ditulis seperti ini, artinya ini adalah pembagian pecahan bentuk aljabar. Berarti kita rubah bentuknya. Penyebut yang di sini bisa kita rubah. Nah, x per y plus y per x. Ini sama dengan x kali x, x kuadrat. Y kali y plus y kuadrat per y kali x atau xy. Itu dia. Jadi bisa kita tulis ulang. Yang atas tetap sama, x kuadrat plus y kuadrat per x plus y. Yang bawah ini kita gantikan, x kuadrat plus y kuadrat per xy. Sehingga bisa kita tulis x yang atas kita tulis kembali, tetap ya, dibagi yang bawah. Berarti kalau dibagi yang bawah, berarti kita balik yang bawah, tandanya menjadi kali, kemudian xy menjadi pembilang, xy per x kuadrat plus y kuadrat. Jika sudah seperti ini bentuknya, berarti ada yang bisa kita coret yang bentuknya sama. Ini bisa kita coret karena bentuknya sama dengan yang pembaginya, x kuadrat plus y kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan xy per x plus y. Oke, itu dia contoh soal mengenai perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Oke, selanjutnya kita coba latihan soal yang pertama pada materi kali ini. Hasil pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 24.
Pertama yang harus kita lihat, ini adalah A sama dengan 1 ya. Koefisien X kuadrat. B itu sama dengan 5. Dan C itu sama dengan min 24. Oke. Pertama kita lihat C-nya. Itu min 24. Berarti kita mau hasil kali pemfaktoran ini adalah min 24. Berarti kita tulis min 24. Perkalian yang menghasilkan min 24 itu min 1 dengan 24, 1 dengan min 24, kemudian 2 dengan min 12, min 2 dengan 12, 3 dengan min 8, min 3 dengan 8, kemudian 4 dengan min 6, min 4 dengan 6. Kemudian kita pilih mana yang jumlahnya menghasilkan 5, yaitu B-nya sama dengan 5. Yang menghasilkan 5, kalau kita lihat dari perkalian tersebut, 3 dengan min 8 ini hasilnya min 5 ya. Nah, yang menghasilkan 5 adalah min 3 dan 4. Jadi kita pilih min 3 dan 8, sorry bukan 4 ya. Min 3 dan 8. Min 3 dikali 8 itu min 24, min 3 ditambah 8 itu 5. Jadi faktornya adalah, bisa kita langsung tulis X min 3 dikali X plus 8. Kalau kita cek, X kali X, X kuadrat, X kali 8 plus 8X, min 3 kali X, min 3X, kemudian min 3 dikali 8, min 24. Sederhanakan jadi X kuadrat min 8X dikurang 3X jadi plus 5X min 24. Cocok bukan hasilnya? Jadi hasilnya adalah, atau jawabannya, X dikurang 3 dikali X plus 8, yaitu A. X dikurang 3 X plus 8. Soal berikutnya masih tentang pemfaktoran, namun sedikit berbeda. Kalau sebelumnya itu A sama dengan 1. Nah, di sini A ini sama dengan 2 ya. Kalau kita tulis, ini A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan min 5. Nah, berbeda dengan A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 2, berarti kita harus mencari hasil perkalian 2 dan min 5. Kita kalikan dahulu. A kali C itu sama dengan 2 dikali min 5, sama dengan min 10. Jadi kita harus mencari hasil perkalian dua bilangan yang sama dengan min 10. Min 1 dikali 10, min 1 dikali min 10, kemudian 2 dikali min 5, min 2 dikalikan 5 di antara perkalian tersebut. Dan harus jika dijumlah menghasilkan 3. Jadi yang hasilnya sama dengan 3 ya. Jadi kita tulis 2X tutup kurung 2X tutup kurung dibagi dengan A. Nah, yang menghasilkan 3 ya, hasil kalinya juga jika dijumlah menghasilkan 3. Kalau kita lihat min 1 dijumlah dengan 10, tidak ya, ini tidak. 2 ditambah min 5, bukan menghasilkan min 3, bukan. Min 2 ditambah 5, nah ini menghasilkan 3 ya, min 2 ditambah 5 menghasilkan 5. Jadi yang kita gunakan adalah min 2 dan 5. Jadi kita tulis min 2 dan plus 5. A nya tadi
adalah 2 dibagi 2. Nah, setelah seperti ini, ada yang bisa kita faktorkan di atas 2x min 2 bisa kita faktorkan, sedangkan ini tidak. Berarti yang bisa kita faktorkan kita keluarkan, jadi 2 keluar di dalam x min 1 dikalikan 2x plus 5. Kemudian dibagi 2. Jadi ada yang bisa kita coret. Ini dengan ini hilang 2. Jadi hasil pemfaktorannya adalah x min 1 dikalikan 2x plus 5. Kita lihat di pilihan jawaban 2x plus 5 ada ya. Sedangkan x min 1. Kalau kita lihat ini seharusnya x min 1 nih. Di antara keduanya harusnya ada x min 1. Kemungkinan yang D ya. Mungkin salah ketik Bapak ini. 2x plus 5 dikalikan x min 1. Ini harusnya min ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. 2x plus 5 dikalikan x min 1. Selanjutnya, soal berikutnya ini tentang penjumlahan bentuk pecahan aljabar. 6 per 2AB ditambah 1 per 3A kuadrat. Kita jumlah 6 dikalikan 3A kuadrat ditambah 1 dikali 2AB, kita tulis langsung 2AB, dibagi 2AB dikalikan 3A kuadrat, sehingga hasilnya 18A kuadrat plus 2AB dibagi 6A pangkat 3B. Ini dia hasilnya. Namun bisa kita rubah lagi. 18A kuadrat bisa kita keluarkan, jadi sama dengan kita keluarkan A-nya saja ya. A kita keluarkan di dalam jadi 18A plus 2B karena A-nya dikeluarkan. Oke. Karena A-nya dikeluarkan per 6A pangkat 3B. Oke. Ini B ya. Jadi ada yang bisa kita coret. Ini A, ini jadi pangkat 2. Sehingga sama dengan 18A plus B. Oke. Sorry, bukan B ya. Plus 2B per 6A kuadrat B. Itu dia jawabannya yang C. Kemudian soal berikutnya 2 per X plus 2 dikurang 3 per X plus 3. Ini masih pengurangan bentuk pecahan aljabar ya. Oke, berarti sama dengan kali silang 2 dikali atau dalam kurung X plus 3 per dikurang 3 dikali X plus 2 dibagi dengan X plus 2 dikali X plus 3. Ini kalikan ya, jadi 2x ditambah 6 seperti biasa ya, perkalian distributif ditambah 6 min 3x dikurang 6. Ini kali ini ya, dibagi x plus 2 x min 3 plus 3 ya, sorry, sederhanakan jadi 2x dikurang 3x jadi min x, 6 dikurang 6 jadi 0 ya, habis jadi min x per x plus 2 dikalikan x plus 3.
Nah, ini penyebutnya masih bisa kita kalikan. Karena pilihan jawabannya tidak ada ya. Yang kemungkinan itu yang D. Namun kita cek kembali, harus kita kalikan penyebutnya. Min X per X kali X jadi X kuadrat. X kali 3 jadi plus 3. X 2 kali X jadi plus 2X. Plus 2X plus 6, 2 kali 6, sehingga sama dengan min X per X kuadrat plus 5X plus 6. Itu dia jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya tentang perkalian pecahan bentuk aljabar. Kita diminta mengalihkan 3M per 2N dikali 12N per 2M min 6MN. Coba kita tulis ulang. 3M per 2N dikali 12N per 2M dikurang 6MN. Nah, kalau perkalian misal ada 2 per 3 dikali 12 per 6, misal begini, kita bisa langsung kita coret ini 3 dan 12 sama-sama dibagi 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4, 2 dan 6 bisa kita coret sama-sama dibagi 2, ini sisa 3, ini sisa 1, jadi 1 dikali 4, 1 dikali 3, jadi 4 per 3. Gitu ya. Tanpa kita mengalihkan langsung, bisa kita coret. Nah, untuk bentuk aljabar seperti ini, kita bisa mencoret yang variabelnya sama. Di sini ada 2N, berarti 2-nya kita coret, 12-nya kita coret, ini sisa 1, 12 dibagi 2, sisa 6. Lalu N-nya kita coret, ini juga N kita coret. Kemudian berarti kita tinggal kalikan 3M dikali 6, 18M dibagi 2M dikurang 6MN. Nah, penyebutnya masih bisa kita rubah, difaktorkan jadi 18M, di atasnya tetap 2M, berarti 2-nya sama M bisa kita keluarkan. Jadi 1 di dalam ya. 2M dikali 1, 2M. Kemudian dikurang agar menjadi 6MN, berarti kita tulis 3N. Sehingga ada yang bisa kita coret. 18 dengan 2. Ini sisa 1, ini sisa 9. Lalu M dan M. Jadi hasil akhirnya adalah 9 dibagi 1 dikurang 3N. Jawabannya adalah yang C. Ya. Soal berikutnya pembagian bentuk aljabar. 3AB dibagi 2C. Kemudian dibagi dengan 9B kuadrat per 4AC. Kita tahu untuk pembagian berarti kita balik. Ini per 2C dikali, lalu dibalik jadi 4AC per 9B kuadrat. Ada yang bisa kita coret di sini, yaitu 2 dengan 4. Sisa 1, ini sisa 2 dibagi 2 ya. C dengan C. Kemudian di bawah ada B pangkat 2, di atas ada B1 ya. B1 coret habis, pangkat 2-nya sisa 1. Kemudian 3 dan 9. 9 bagi 3 jadi 3, 3 bagi 3 jadi 1. Sisanya adalah A dikali 2 dikali A. Sama dengan 2A kuadrat. Yang bawah sisanya 3 dikali B. Jadi 3B. Ini dia jawabannya. 2A kuadrat per 3B. Yang A. Oke, sampai sini video pembelajaran yang Bapak berikan.
Semoga dengan video ini kalian dapat mengerti dengan materi yang Bapak berikan dan dapat menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal yang Bapak berikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.